MG Listener, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritisi posisi netral Israel. Walaupun mengecam invasi Rusia, Israel tetap enggan mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Kritikan tersebut disampaikan Zelensky melalui pesan video kepada media Israel, Haaretz. Ia kembali meminta Israel untuk mengirim teknologi anti-rudal atau Iron Dome untuk menangkis serangan rudal dari Rusia. Pada Oktober lalu, Zelensky mengklaim bahwa tentara Ukraina mampu mengalahkan Rusia di medan perang. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki teknologi Iron Dome sendiri. Sementara, Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa Israel tidak akan mengirimkan persenjataan ke Ukraina. Kenapa dan apa sebabnya? Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis senior kami, Bang Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne. Apa kabar Iswayudi? Baik Bang. Bang Nuim, Israel di tengah konstelasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina sepertinya masih enggan mengirimkan senjata ke Ukraina. Apakah ini menunjukkan Israel ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia, Bang Nuim? Antara lain dan sekaligus juga menunjukkan kepada umat manusia bahwa Israel itu dalam tanda kutip cinta damai, tapi cinta damai di luar, kalau jauh, kalau di dekat dia seperti Palestina, dia tidak mengenal perdamaian. Jadi ada dua barangkali pertimbangan. Pertama memang untuk memberikan kesan bahwa dia tidak ingin agar terjadi lebih banyak lagi korban yang jatuh, dan kedua bahwa dia sebagai negara yang cinta damai, yang menginginkan agar segera terselesaikanlah masalah di Ukraina. Dan Ukraina ini memang jadi masalah yang sangat luar biasa, Iswayudi, sekarang ini. Baru 10 tahun sudah habis 2 miliar euro yang diberikan oleh Eropa kepada Ukraina. Ukraina memerlukan sekali yang disebutkan di Iron Dome, kubah baja. Kubah baja ini adalah suatu bentuk pertahanan yang dapat menangkis serangan-serangan rudal, peluru kendali. Karena ini yang sekarang ini menyebabkan masalah besar bagi Ukraina. Begitu banyak sarana dan prasarananya yang sudah porak-poranda, centang perenang dibuat oleh peluru kendali rudal yang dikirimkan oleh Rusia. Dan kita harus ingat bahwa sekarang ini musim dingin, salju di mana-mana, angin dan suhu udara yang begitu rendah. Nah, tanpa adanya listrik, tanpa adanya misalnya gas yang diperlukan oleh Ukraina setengah mati, sementara Rusia terus melancarkan serangan dengan menggunakan peluru kendali rudal yang payah untuk dicegah. Memang berhasil oleh Ukraina, ya ditembak, dicegat di tengah jalan dan lain sebagainya ketika sedang dalam perjalanan menuju sasaran. Tapi tidak seampuh seperti yang disebutkan atau kubah baja yang dimiliki oleh Israel. Nah, ini kan bisa dibilang keinginan Ukraina untuk meminta bantuan teknologi ke Israel ini pasca drone-drone dari Rusia yang bisa dibilang drone-drone ini juga milik Iran. Apakah memang dalam konteks ini hubungan Iran dan Israel kan tidak terlalu baik? Apakah ini memang seharusnya bisa dibilang seperti itu, Israel memberikan bantuan ke Ukraina, atau memang karena siapa yang kita tidak memungkiri Rusia itu merupakan negara adidaya. Ini yang membuat Israel agak berpikir panjang untuk membantu Ukraina, Bang Nuim. Antara lain memang demikian, tetapi tentunya Israel menyadari sekali kalau sampai terjadi sesuatu atas dirinya atau terhadap dirinya, kalau ada ancaman terhadap dirinya yang datang dari Rusia, pasti Amerika berada di front terdepan, itu di barisan terdepan. Jadi Israel tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya gangguan dari Rusia. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Israel ini hanya sebagai suatu bentuk propaganda psikologi yang diharapkan oleh Israel dapat meyakinkan banyak pihak bahwa Israel sebenarnya adalah negara yang tidak ingin berperang. Sementara dia sendiri terus-menerus sampai kemarin misalnya melakukan serangan terhadap orang-orang Palestina, bahkan termasuk di tepi barat yang katanya merupakan wilayah Palestina dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu permainan yang dilakukan oleh Israel dengan sangat lihai. Tapi kalau tadi Iswayudi menyebutkan drone dari Iran, itu
Iran sendiri sebenarnya agak membantah, tidak mengatakan tidak ada kita memberikan drone. Tapi Iran sendiri dalam keadaan terjepit seperti sekarang ini memang sangat menyambut baik kalau ada misalnya permintaan dari Rusia untuk membeli drone-nya. Nah, yang menariknya di sini, ini menarik sekali, bahwa Iran mengirimkan drone ke Rusia. Kabarnya sudah sampai 1.000 drone yang digunakan oleh Rusia untuk melakukan serangan-serangan terhadap sarana-sarana listrik dan gas dan lain-lain di Ukraina. Tetapi juga Ukraina kabarnya memiliki drone buatan Turki yang jauh lebih canggih, jauh lebih ampuh, dan jauh lebih murah dari drone yang dibuat oleh Amerika atau negara-negara lain. Itu Badang tahu kalau Indonesia ingin membeli drone itu barangkali dari Turki dengan harga dalam tanda kutip hanya 2 juta dolar. Sedangkan kalau dibeli dari pihak lain seperti Amerika itu bisa harganya sampai 30-an juta dolar. Ya, jadi nampaknya Ukraina mendapat pasokan drone Bayraktar dari Turki. Ini drone ini rupanya dikembangkan oleh seorang pemuda Turki yang menjadi menantu, kalau tidak salah saya menantu Presiden Erdogan. Jadi nampaknya dalam hal ini Turki secara diam-diam memberikan kesan sebagai anggota NATO dia tidak tinggal diam. Memang dia melakukan misalnya perundingan dengan Rusia untuk memungkinkan pengiriman gandum dan lain sebagainya yang sempat tersendatnya dikarenakan Rusia semacam ngambek tidak mau mengirimkan. Nah, Turki menganggap dia yang paling mampu untuk membujuk Rusia. Tetapi di samping itu sebagai anggota NATO, Turki juga memberikan drone kepada Ukraina. Dan sekarang Ukraina nampaknya dalam keadaan kewalahan karena uang yang diberikan oleh Uni Eropa, terutama NATO sebesar 2 miliar euro sudah habis. Baru 10 bulan katanya sudah habis, tapi NATO mengatakan tidak jadi soal, kita akan terus memasok uang. Jadi Amerika sudah memberikan berapa puluh miliar kepada Ukraina. Jadi kalau kita lihat ya Iswahyudi, ini yang terjadi di Ukraina ini yang bisa dikatakan sebagai satu dalam tanda kutip perang kecil bisa menelan biaya yang begitu besar, biaya yang pada halnya bisa digunakan untuk lebih mensejahterakan kehidupan umat manusia di bumi kita ini. Dalam keadaan mereka yang sedang kewalahan, harga-harga sedang melambung dan lain sebagainya. Jadi disinilah keanehan manusia ini. Di satu sisi diberikan otak untuk berpikir dengan waras, tapi di sisi lain lebih mengutamakan syahwat dan hawa nafsunya. Ini benar-benar membuat kita jadi bertanya-tanya, apakah memang demikian manusia itu lemahnya sehingga mereka tidak bisa berpikir lebih cerdas, lebih maju untuk lebih mensejahterakan daripada lebih memporak-porandakan. Nah, Bang Luim, banyak pihak menilai apa keengganan Israel untuk mengirimkan teknologi senjatanya ke Ukraina itu lebih karena ya bisa dibilang banyak orang paham saat ini Israel tengah melakukan agresi militer ke Palestina yang bisa dibilang juga banyak negara mengecam bahkan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, di PBB Rusia memiliki hak veto di hal-hal tertentu yang ini sepertinya Israel tidak ingin memancing raksasa tidur bisa dibilang seperti itu ketika dia melakukan serangan ke Palestina, sepertinya enggan untuk mengusik. Rusia juga ikut berada di pihak mereka yang menentang Israel melakukan pendudukan di Palestina. Apakah memang itu yang sepertinya membuat Israel berpikir panjang untuk tidak membantu Ukraina? Karena bisa dibilang Ukraina itu adalah pihak yang saat ini didukung oleh Amerika Serikat, koleganya Israel. Bang Nuim. Betul, tetapi juga kita mengetahui bahwa Israel itu adalah anak emas Amerika Serikat. Jadi kalau tadi Iswahyudi menyebutkan tentang perserikatan bangsa-bangsa dan Rusia punya hak veto, Rusia bukan satu-satunya yang punya hak veto, Amerika juga punya hak veto. Seperti sudah kita pernah bahas, bahwa ketika George Bush menyerang akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan ya, di Irak, dia mengatakan Saddam Hussein sudah menerima 13 resolusi Dewan Keamanan, 13 resolusi perserikatan bangsa-bangsa yang tidak diindahkannya.
Israel sudah menerima berapa puluh, lebih dari 50, lebih dari 60 resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel tidak akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Sebagaimana Israel tidak akan mempertimbangkan misalnya ancaman kalau ada dari Mahkamah Internasional dan lain sebagainya. Israel tidak peduli karena dia tidak anggota dari Mahkamah Internasional dan dia mengetahui bahwa dia akan tetap dibela oleh Amerika Serikat. Pernah pada suatu kali bahwa sebuah pengadilan di Belgia kalau saya tidak salah, itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang Perdana Menteri Israel yang dituduh telah melakukan kejahatan perang pada waktu itu. Karena dia dituduh melakukan kejahatan perang karena perlakuan Israel terhadap bangsa Palestina. Dia keluarkan, seorang pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan kalau Perdana Menteri Israel itu sampai berada di Belgia atau di negara manapun. Langsung Amerika memberikan tekanan dan akhirnya surat perintah penangkapan itu ya dibatalkan karena begitu kuatnya Israel itu. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi. Barangkali salah satu di antaranya adalah untuk mengesankan kepada masyarakat internasional bahwa Israel sebenarnya cinta damai sehingga tidak ingin memberikan bantuan senjata. Israel memberikan bantuan kepada Ukraina, tapi tidak memberikan bantuan senjata kepada Ukraina. Mengecam tapi tidak memberikan bantuan. Ini apakah memang ada perjanjian khusus antara Israel dengan Rusia menurut Bang Nuim ketika melihat konteks Israel masih enggan untuk memberikan teknologi Iron Dome-nya ke Ukraina, Bang Nuim? Rasanya tidak ada, tapi kita mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di Rusia yang kemudian kembali mudik lah, bisa dikatakan mudik ke Israel. Dan mereka ini, orang-orang Yahudi dari Rusia ini dianggap mereka yang paling ganas sebenarnya. Dalam memperlakukan bangsa Palestina, itu mereka yang paling ganas. Jadi mungkin juga mereka punya pengaruh, masih punya pengaruh di Israel sendiri, karena begitu banyaknya mereka yang telah mudik dari Rusia ke Israel. Begitu banyaknya. Mungkin mereka juga memberikan tekanan secara tidak langsung agar Israel jangan terlalu banyak membantu Ukraina. Membantu dalam bantuan-bantuan kemanusiaan, tapi jangan memberikan bantuan persenjataan. Barangkali mungkin itu juga salah satu faktor. Tapi saya yakin faktor utamanya adalah untuk memberikan kesan kepada umat manusia betapa Israel adalah sebuah negara yang paling cinta damai dan lain sebagainya, sehingga tidak ingin memperburuk keadaan, mempergawat keadaan di Ukraina karena tidak memberikan. Padahal yang disebutkan sebagai di Iron Dome, yaitu kubah baja untuk penangkis rudal, itu sebenarnya lebih untuk bela diri, untuk pertahanan, bukan untuk defensif, bukan untuk ofensif, untuk menyerang. Tapi kenapa Israel tidak mau? Ini sesuatu yang ya hanya Israel barangkali yang lebih tahu alasannya kenapa tidak mau memberikan bantuan seperti itu kepada Ukraina. Nah, Bang Nuim, dalam agresi Rusia dan Ukraina yang dilakukan ke Ukraina ini bisa dibilang kita jadi bisa memetakan negara-negara dengan kemampuan persenjataan yang notabene yang harus diwaspadai. Namun kita akan bahas di konteks itu, Bang Nuim, seperti apa kemampuan lagi dari negara-negara saat ini dalam memproduksi senjata. Namun kita harus dengarkan sejumlah informasi terlebih dahulu, dan MG Listener tetaplah bersama kami di MG Radio Network, More Than Just News. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. MG Listener masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic MG Radio Network, More Than Just News. Dan kita masih terhubung dengan jurnalis senior kami di Melbourne, Australia, Bang Nuim. Saat ini di tengah memanasnya suasana Rusia dan Ukraina, namun dalam pertempuran atau agresi militer yang dilakukan Rusia dan Ukraina, di belakangnya muncul negara-negara yang bisa dibilang membantu secara persenjataan baik ke Rusia maupun ke Ukraina. Nah, apakah memang ini hal yang lazim dilakukan sebuah negara dalam bentuk dukungan dan sekaligus mempromosikan diri bahwa mereka memiliki persenjataan yang bisa dibilang lebih canggih dibandingkan yang lain, Bang Nuim? Nah, ini sudah kenyataan. Jadi ketika misalnya terjadi di Nicaragua dulu ya, yang disebutkan kontra dan lain sebagainya, ya Amerika juga ikut
Amerika membantu di sini, bantu sana, Rusia bantu. Kita lihat di Suriah, keadaan di Suriah sekarang ini, berbagai pihak ikut membantu ke sana kemari, di mana ada kancah peperangan, seakan-akan di situ ada kepentingan negara-negara besar. Harusnya kan negara-negara besar itu bersatu padu dan mengatakan tidak boleh ada semua ini bisa diselesaikan di meja perundingan. Tapi nyatanya tidak. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam keadaan seperti di Ukraina ini memberikan kesempatan kepada negara besar seperti Amerika untuk mencoba senjata-senjata barunya. Apakah memang cukup ampuh, cukup mempan? Jadi mereka menggunakan semua ini. Nah, Israel pintarnya mengatakan begini, pimpinan Mossad atau Badan Intelijen Israel mengatakan, ya tapi kan kami yang paling sering melakukan semacam bisa dikatakan pembatasan terhadap kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Karena Israel lah yang dikatakan, tapi tidak pernah diakui secara terus terang. Israel lah yang paling sering melakukan asasinasi atau penewasan atau pembunuhan terhadap pakar-pakar teknologi nuklir Iran. Itu tidak bisa dipungkiri dan diakui sendiri oleh Israel. Jadi seakan-akan Israel mengatakan, memang kami tidak memberikan kepada Ukraina apa yang disebutkan tadi Iron Dome, yaitu kubah baja untuk penangkis serangan-serangan rudal. Tetapi kami adalah satu-satunya, boleh dikatakan, negara yang mampu untuk mencegah secara langsung kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan ini harus diakui. Seakan-akan Israel mengatakan kami juga punya sumbangan dalam hal ini untuk membatasi kemampuan Iran membantu Rusia dan sekaligus dengan demikian melemahkan Rusia walaupun tidak memberikan bantuan yaitu apa yang disebutkan kubah baja kepada Ukraina. Jadi ini kita lihat suatu sandiwara yang sangat luar biasa yang sekarang ini sedang berkembang di depan mata kita secara internasional. Nah, seperti menarik yang tadi diungkapkan oleh Bang Luim. Saat ini Iran itu memiliki kemampuan nuklir untuk bisa dibilang mengembangkan atau disulap menjadi senjata. Namun sepertinya memang ada pihak-pihak tertentu yang kemudian untuk mencegah kemampuan Iran ini semakin baiklah dalam pengendalian atau penggunaan nuklirnya sebagai senjata itu assassination atau pembunuhan terhadap ilmuwan Iran itu dilakukan oleh Israel, Bang Luim. Ya, itu kan kalau kita baca kan ceritanya itu nanti asasinasi itu dilakukan dengan dua orang naik sepeda motor. Semua orang melihat kan itu dor tidak bisa diungkapkan, tapi Iran mengetahui dan menyadari itu adalah perbuatan Israel. Israel menghendaki sebenarnya Amerika melakukan serangan terhadap Iran. Karena sebagaimana Iswayu diketahui bahwa sarana-sarana nuklir Iran itu dikembangkan jauh di dalam tanah. Ya, sehingga pengeboman biasa saja barangkali tidak akan mampu untuk menghancurkan sarana-sarana tersebut. Ya, seperti yang terjadi di Korea Utara kita lihat. Tapi apa yang mereka lakukan? Nah, Iran mengatakan, oke, Amerika tidak mau melakukan serangan frontal terhadap Iran untuk mencegah agar jangan Iran sampai mampu untuk mengembangkan senjata nuklir. Tapi kami bisa melakukannya dengan cara lain, yaitu seperti dikatakan tadi, menghabisi ilmuwan-ilmuwannya. Tanpa ilmuwan ini kan tidak bisa dikembangkan senjata nuklir ini. Kita mengetahui tidak banyak negara yang bisa mengembangkan itu. Kita tahu bahwa Pakistan, mereka punya, waktu itu punya ilmuwan. Dan juga kemudian India punya, tentunya Tiongkok punya, tentunya Inggris, Prancis, Amerika juga memiliki, tapi tidak banyak negara yang mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi kalau ada seorang pakar yang mampu untuk mengembangkan kemampuan nuklir dan pakar ini dihabisi, ya itu berarti tersendat usaha negara yang ingin mengembangkannya. Dalam hal ini Iran. Memang Israel lebih menyukai kalau Amerika yang melakukan serangan. Karena Israel tidak mau menyerang Iran, takut nanti ada pembalasan yang dilakukan oleh Iran. Mungkin ada barangkali agen-agen Iran yang sekarang ini sedang dalam tanda kutip tidur di banyak negara yang kemudian akan diaktifkan. Mereka tidak mau. Nah, karena Amerika tidak mau melakukan serangan itu, maka Israel melakukannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan kalau bisa menghabisi para ilmuwan. Tanpa ilmuwan, Iran tidak bisa mengembangkan senjata nuklirnya. Jadi kalau bisa dibilang negara-negara dengan kemampuan mengendalikan atau menguasai teknologi nuklir ini ketika tidak sesuai, maksudnya
dikembangkan sebagai persenjataan, ada negara-negara tertentu yang bisa dibilang memiliki kepentingan untuk mencegah bahwa negara-negara, ya bisa dibilang Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mampu menguasai teknologi nuklir di konteks saat ini. Memang untuk pengembangan ke teknologi sumber daya listrik masih banyak kecaman, tapi kita bisa lihat ada Batan, ada sejumlah lembaga laboratorium pengembangan nuklir di Indonesia. Itu memang harus diwaspadai bahwa ketika kita atau negara yang memiliki kemampuan untuk nuklir tapi kemudian melenceng menjadi digunakan sebagai persenjataan, ada potensi-potensi assassination seperti itu, Bang Nuin, atau memang ini hanya terjadi di Iran, Bang Nuin? Ini tentunya mereka kan tidak bisa berbuat sesuatu apa ketika Pakistan misalnya tiba-tiba mengatakan kami punya senjata nuklir. Karena Pakistan menganggap bahwa dirinya terancam oleh India yang sudah lebih dahulu memiliki senjata nuklir. Betul. Jadi waktu itu ada ilmuwannya Abdus Salam namanya, tapi akhirnya hidupnya tidak begitu bahagia juga ya, yang mengembangkan tenaga nuklir di Pakistan. Ya sudah, itu satu fait accompli terpaksa diterima. Semua orang mengetahui bahwa Israel punya kemampuan nuklir. Ulu ledaknya tidak banyak ya, tapi 400. Tapi untuk Timur Tengah itu luar biasa. Cuman mereka tidak bisa berbuat sesuatu apa. Itu melanggar perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir yang dilakukan oleh Israel. Tapi tidak ada yang bisa berbuat sesuatu apa. Nah, Iran menganggap bahwa dia sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang ingin mempunyai kemampuan nuklir supaya tidak sampai diserang oleh negara-negara lain. Karena Iran itu banyak musuhnya. Dia musuh dengan negara-negara Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti misalnya Arab Saudi, Mesir dan lain. Mereka juga. Jadi dia merasa dirinya punya alasan yang bisa diterima untuk memiliki senjata nuklir agar jangan sampai dia juga diserang oleh negara-negara yang punya nuklir atau negara-negara yang lebih besar kemampuannya dari Iran sendiri. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan senjata nuklir itu adalah sebagai senjata penangkal. Jadi deterrent, yang disebutkan deterrent, penangkal supaya tidak sampai diserang oleh negara lain kalau mempunyai senjata nuklir. Jadi mereka ingin mengembangkan itu sebagai bentuk bela diri juga. Ya, Iran mengatakan tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tetapi memerlukan tenaga nuklir untuk membangkitkan aliran listrik. Ya, Indonesia juga pernah, zaman Soekarno, barangkali Iswayudi juga ingat, pernah di zaman Soekarno dulu, Bung Karno mengatakan Indonesia akan mengembangkan kemampuan nuklir dan lain sebagainya. Bukan semata-mata senjata nuklir, tetapi adalah kemampuan teknologi nuklir, kemampuan ilmu pengetahuan nuklir untuk mengembangkan, untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena itu yang paling ampuh. Cuma nilainya, mahalnya itu luar biasa. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Fukushima di Jepang, ketika terjadi tsunami, itu bahayanya juga seperti senjata makan tuan. Kita lihat apa yang terjadi di Chernobyl. Itu kan sangat bahaya sebenarnya kalau sampai terjadi suatu kecelakaan. Jadi untuk memiliki kemampuan nuklir untuk membangkitkan tenaga listrik itu memang sesuatu yang didambakan oleh barangkali setiap negara. Nah, Jerman sekarang ini sudah banyak menutup kabarnya sarana-sarana nuklirnya untuk mengembangkan tenaga listrik. Tiba-tiba terjadi hal yang seperti ini. Jerman karena sangat bergantung waktu itu kepada Rusia untuk membeli gas, untuk membeli minyak. Tiba-tiba sekarang ini dalam keadaan kewalahan karena Rusia ngambek, karena Jerman masuk dalam NATO. Jadi ini macam permainan anak-anak kalau kita lihat. Cuma konsekuensinya yang sangat kita khawatirkan. Walaupun kita berada jauh dari gelanggang pertarungan yang sekarang terjadi di Eropa. Tapi kan itu juga merupakan sesuatu yang harus menjadi keprihatinan kita sebagai umat manusia karena bagian dari masyarakat internasional ini. Nah, terkait ngobrol soal nuklir, saya jadi teringat pernyataan dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sekitar akhir bulan November lalu, di mana menyebutkan bahwa Rusia saat ini akan memberikan perhatian khusus untuk membangun infrastruktur pasukan nuklir pada tahun 2023. Apakah menurut Bang Nuim ini hanya gertakan atau memang ini kalau misalkan menjadi kenyataan ini menjadikan serangan atau agresi Rusia ke Ukraina di tahun 2023 misalkan masih berlanjut di tahun tersebut akan
menggunakan senjata nuklir, Bang Nuip? Kalau senjata nuklir tidak lagi berlanjut. Saya pikir kalau senjata nuklir tamat riwayatnya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Karena satu-satunya serangan nuklir atau 2 serangan nuklir yang pernah dilancarkan oleh umat manusia terhadap umat manusia lainnya adalah yang di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi begitu diserang hancur. Berapa ratus ribu orang yang terkena dan lain sebagainya. Kalau nuklir sudah digunakan, itu selalu dikatakan apabila terjadi perang nuklir, ya, misalnya antara Barat dengan Rusia dengan sebagainya, maka mungkin sejarawan hanya akan belajar segala sesuatu itu dari peninggalan-peninggalan yang ada. Karena maksudnya seluruh umat manusia ini akan hancur luluh disebabkan oleh nuklir. Nah, apa yang dikatakan oleh Rusia, bukan saja oleh Menteri Pertahanannya, tetapi oleh Vladimir Putin sendiri, kami tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir. Cuma sekarang banyak orang mulai bertanya, apakah kemampuan nuklir Rusia ini memang bisa diandalkan, ataukah seperti sekarang ini? Sekarang ini kita lihat serdadu-serdadu tentara-tentaranya yang direkrut kebanyakan dari daerah-daerah di daerah pedesaan ya di Rusia Tengah sana adalah orang-orang yang tidak mampu untuk berperang. Senjata-senjatanya juga tidak begitu canggih ternyata. Kalau tidak, bagaimana misalnya drone buatan Turki bisa begitu ampuh dalam menangkis serangan-serangan dilancarkan oleh Rusia. Bagaimana Kherson bisa jatuh dari tangan Rusia, bisa lepas dari tangan Rusia. Bagaimana kenyataan di Kiev, ibu kota Ukraina, tidak bisa juga direbut oleh Rusia. Bagaimana sekarang ini Rusia mendekati Lukashenko dari Belarusia untuk barangkali meminta bantuan militer, sedang Lukashenko mengatakan, wah nggak bisa, kami cuma punya 40.000 tentara, 12.000 angkatan darat, selebihnya angkatan udara, angkatan laut, dan di Ukraina sendiri sudah ada kira-kira 500 orang tentara asal Belarusia yang anti Lukashenko, yang ingin menjatuhkan Lukashenko. Dan di daerah sana, di Eropa Timur sana, yang paling dekat dengan Rusia memang adalah Lukashenko. Dan dia ini orang yang sebenarnya petani yang kemudian menjadi presiden, dan dalam pemilihan yang terakhir mengatakan dia mendapat 80% suara. Umat manusia mengatakan itu semuanya bohong, itu semuanya tidak jujur dan lain sebagainya. Tapi karena dia dekat dengan Vladimir Putin, ya umat manusia juga tidak bisa berbuat suatu apa. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ini merupakan gertakan bahwa Rusia akan membangun infrastruktur pasukan nuklir di tahun 2023. Ini kita harapkan hanya himbauan untuk, atau hanya desakan ke Ukraina untuk segera mempercepat proses terjadinya perdamaian dengan Rusia, ya Bang Nuim ya. Kita harapkan seperti itu karena kita tidak ingin memang, juga tidak ingin ketika nuklir sudah mulai digunakan dalam agresi yang dilakukan Rusia ke Ukraina ini terjadi. Ya, seperti Bang Nuim tadi bilang, ini sudah akhir dari peradaban manusia sepertinya. Kita tidak berharap itu terjadi. Terima kasih Bang Nuim atas masukannya terkait perkembangan terbaru dari Rusia dan Ukraina. Salam sehat selalu Bang Nuim. Sama-sama.